Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita yang selanjutnya yaitu mengenai permeabilitas tanah. Pengertian dari permeabilitas adalah sifat bahwa zat cair dapat mengalir melewati bahan berpori, atau dengan kata lain, permeabilitas tanah adalah daya tanah dalam meloloskan air. Itu pengertian dari permeabilitas tanah. Jadi bagaimana, sejauh mana air itu bisa lolos ataupun bisa melewati jenis-jenis tanah. Jadi derajat permeabilitas tanah itu ditentukan oleh ukuran dari pori-pori tanah, kemudian jenis tanah, kemudian kepadatan tanah. Ya, jadi ada tiga ukuran pori tanah, jenis tanah, dan kepadatan tanah. Selanjutnya, analisis permeabilitas pada tanah itu biasanya digunakan untuk mengevaluasi jumlah rembesan atau seepage yang melalui bendungan. Kedua, untuk mengevaluasi gaya angkat atau gaya rembesan di bawah struktur, ya, untuk analisis stabilitasnya. Biasanya juga larinya nanti ke bendung. Yang ketiga, untuk menyediakan kontrol terhadap kecepatan rembesan sehingga partikel tanah berputih halus tidak tererosi dari massa tanah. Seperti itu. Ini erat kaitannya, tiga ini erat kaitannya dengan permeabilitas tanah untuk desain bendung. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui atau mengenali konsolidasi ya, atau penurunan. Nanti kita belajar ini konsolidasi di mekanika tanah 2. Kemudian mengendalikan rembesan dari tempat penimbunan bahan-bahan limbah kimia. Ini di sipil jarang ya digunakan, tapi ini 4 ini ataupun permeabilitas tanah ini biasanya digunakan untuk desain bendung ya. Selanjutnya, permeabilitas tanah itu biasanya disimbolkan dengan huruf K ya, dengan satuannya cm second. Jadi kemampuan meloloskan air itu satuannya cm per detik. Jadi untuk permeabilitas masing-masing jenis tanah bisa dilihat di sini. Ini jenis tanah kerikil. Ini nilai permeabilitasnya biasanya lebih besar daripada 10 pangkat min 1 atau 0,1 ya. Jadi 0,1 cm per detik, sangat cepat sekali ya. Jadi kerikil kita ketahui, jika kita siram dengan air maka air itu akan langsung hilang dari kerikil tersebut. Artinya kerikil itu mempunyai sifat mudah meloloskan air atau high permeability. Dan kerikil halus atau pasir itu nilai permeabilitasnya antara 0,1 atau 10 pangkat min 1 sampai 0,001 atau 10 pangkat min 3. Ini biasa disebut dengan medium permeability. Kemudian jenis tanah yang berikutnya, pasir sangat halus, pasir lunak, ataupun lanau tidak padat, nilai permeabilitasnya atau nilai K-nya itu 0,001 sampai 0,00001 atau 0 pangkat min 5 atau low permeability. Jadi air sudah sangat sudah sulit ya melewati jenis tanah ini. Selanjutnya, tanah lanau padat, lanau berlempung, dan lanau tidak murni. Ini nilainya lebih tinggi lagi, 0,00001 sampai 0,00001 atau 10 pangkat min 7 atau very low permeability, atau sangat sulit meloloskan air ya. Kemudian lempung, ini lempungnya lebih besar daripada 10 pangkat min 7. Ini lapisan kedap air ya. Presius ini lapisan kedap air. Ini. Nah, lapisan lempung inilah nanti yang biasanya digunakan untuk inti dari bendungan. Kenapa? Karena dia susah meloloskan air, ya kan? Ini nilai K sebagai bahan drainase tanah. Biasanya digunakan untuk bendung ya. Ini kita lihat di sini. Kemudian kalau untuk bangunan ini nilainya.
Ini kita lihat contoh kasus ya, untuk pengujian permeabilitas pada bendung ya. Jadi ini bendung, di hulunya adalah air yang ditahan, kemudian nanti air itu akan dialirkan ke tempat yang diinginkan, biasanya untuk irigasi ataupun yang lain, dan sisanya juga nanti dialirkan ke hilirnya agar menjaga ekosistem dari sungai tersebut. Biasanya ini sungai ya, ataupun waduk seperti itu, ditahan oleh bendung ini. Ini bentuk bendungnya bendung gravitasi atau bendung tetap dengan mengandalkan berat sendiri. Jadi sini ada seal, sini ada core. Sealnya adalah cangkang dari bendungan. Ini biasanya terbuat dari bahan yang mudah meloluskan air ya. Biasanya batu yang disusun seperti itu, bisa juga beton yang mudah meloluskan air. Fungsinya apa? Untuk buat bendung ini agar steady atau tetap ya, menggunakan beratnya. Kemudian di tengah dari bendung ini biasanya menggunakan tanah yang dipakai itu harus diuji dulu sifat permeabilitasnya. Sifat permeabilitasnya harus di atas ataupun lebih kecil daripada 0,00001 cm per second. Nah, nanti sebelum untuk pemasangan ini nanti diuji dulu tanah, timbunan kita itu diambil yang nilai permeabilitasnya paling tinggi untuk digunakan atau untuk ditimbun di sini sebagai core atau inti dari bendungan. Supaya apa? Supaya nanti di sini nanti akan ada aliran air ya. Di sini biasanya ada di sini air biasanya di sini, karena dia posisinya di hulu, sifat air kan mengalir ke dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, atau dari tempat yang tekanan tinggi ke tempat tekanan yang lebih rendah. Air itu akan masuk ke dalam sel bendung ini. Jika sel ini ataupun bendung ini tidak tetap, tidak bagus intinya, maka bendung ini bisa saja bergeser seperti itu, karena akibat air bisa saja bendung itu masuk ke bawah ke bawah struktur seperti yang disebutkan sebelumnya tadi. Seperti ini, bisa saja air masuk sini ke bawah lewat di bawah sini ya. Jadi air masuk dari bawah, dari atas sini turun ke bawah sini dan lolos ke belakangnya atau ke hilirnya. Nah, itu biasanya mengganggu struktur dari bendungan. Nah, ini contoh kasus untuk pengujian permeabilitas ya, biasanya digunakan untuk anti bendung.